Selamat siang teman-teman semua. Hari ini saya coba akan review AT Meleke Sun. Sepertinya sih mirip dengan HT-HT yang jenis UV-K5 ya, UV-K5 atau UV Kilo 5. Ya, ini dusnya. Ini nanti akan saya tutup ya ini supaya nggak endorse. Karena kita nggak endorse, saya tutup aja udah tadi kelihatan ya. Ini dusnya seperti ini. Ya, ini juga nih saya tutup dulu biar nggak kelihatan. Nah, ini isinya kita itu dah power 5 watt ya, tapi saya belum cek apa benar. Kalau di reviewnya sih kelihatannya nggak sampai ya 4 watt, nggak tahu lah. Ini dia made in China. Ini dia dusnya ini, dan ini HT-nya ya. Udah saya buka biar cepet ya. Nanti ini saya tutup aja deh ya, saya tutup dulu biar nggak kelihatan karena ini akan panjang terus ya. Ya sudah ketutup ya, kan kita cuma mulai reviewnya. Yang penting tadi mereknya udah disebut, tapi cukup di depan aja. Dalamnya sama ya, ada belt clip ya buat di sini ya, lalu ada apa namanya kabel ini buat disangkutin di HT-nya ya. Ini dia lubang ini di sini kabel ya. Udah itu aja yang nggak ada. Lalu baterainya kita lihat, kita buka dulu baterainya berapa. Bentar ya, bisa nggak? Waduh, nyerah juga. Apa yang nggak bisa fokus? Oke, di sini ditulisannya adalah DC 7,4 volt ya. Mudah-mudahan nggak kelihatan ya. 4000 miliampere hour. Kayaknya nggak mungkin lah ya, tipis begini ya. Paling kayak yang lain-lain ya, mungkin ini 1600 miliampere ya, 1,6 ampere. Lalu ini 29,6 watt hour yang kanan ini ya. Saya bacain aja karena takutnya nggak fokus ini kameranya nih. Lithium ion ya. Ini untuk baterainya made in China ya. Oke, lalu ini bodinya tertulis ya, di sini emang diakui ya, powernya adalah lebih kecil atau sama dengan 5 watt, tapi ya mungkin lebih kecil. Tipenya Victor Sierra UV 60 Delta, Victor Sierra Uniform Victor 60 Delta. Tipenya Tango Yankee Papa ini X TFSI Tango Foxtrot Sierra Tango Foxtrot Sierra India. DC 7,2 volt, frekuensi VHF UHF ya. Ini dia. Oke, kita tutup, kita pasang ya. Oh ya, nanti ya, ini bodinya juga, ini bedanya sama yang lain juga, di sini tidak ada protektornya ya. Kalau yang lain-lain UVK5 itu ada protektor di sini nyelip nih. Ada apa namanya plastik buat melindungin apa namanya power. Yang ini nggak ada. Aneh sendiri ini dia nih. Nggak ada dia. Mungkin beda pabrikasinya ya. Lalu ini untuk listriknya ya. Ini yang kanan ini negatif, yang kiri ini positif, yang tengah ini apa, netral ya. Negatif, positif. Ada lagi yang lain? Nggak ada ini tipe ya. Oke, nggak ada. Ya, ini dia. Ini dia. Sekarang kita pasang baterainya. Kita nyalakan. Welcome, frequency mode. Ya, sama ya seperti yang lain-lain ya, UVK5, UVK5. Beda di body aja ini ya. Beda di body. Untuk keypadnya sama, memorinya di sini ya, up downnya ada di sebelah kiri. Keypadnya 1 2 3 sampai
kosong juga ada seperti ini ya, nggak ada bedanya. Cuman bedanya di sini aja ini ya, biar trademark lah untuk masing-masing HT. Kalau untuk reviewnya banyak ya. Untuk ini ya, ini apa namanya, buku panduannya lumayan juga nih, banyak, ada berapa halaman ini, ada 18 halaman. Wah, 18 halaman banyak juga ini, kalau dibaca ini panjang ini ya. Jadi saya mungkin akan bacakan dari sini aja barangkali ya, dari menu aja ya. Menunya itu F1 ke F2, F3, F0. Tapi kalau itu F masih bisa lah, tapi kalau untuk yang lain-lainnya memang mesti dibaca ini dalam bahasa Inggris ya. Bisa lah bahasa Inggris ya, kalau nggak bisa kan nanti bisa di scan, masukin ke dalam JPEG nanti bisa transfer ke PDF nanti langsung ditransfer ke bahasa Indonesia pakai software, gampang itu. Oke, kita ambil yang sederhana aja lah ya, pakai memori aja ya. Tadi udah saya coba-coba sebentar sih, mudah-mudahan bisa nih. Jadi kita coba dari menu F ya. F tuh function ya, fungsi. Kita buka dulu, saya juga udah lupa nih, fungsi ini dia fungsinya ya, fungsi. Tuh nggak fokus juga nih, padahal HP-nya udah paling bagus nih. Oke, kita lihat fungsi dulu ya. Saya juga mesti pakai kaca pembesar nih. Oke, F1 band. Jadi kalau kita tekan F1 di sini, function ya, angka 1. Nah, ini band. Di bawah ya, ini karena ada di bawah, jadi di bawah pindah-pindah tuh. Ini di 435, kita pencet ke 600 dia. Kalau function, tekan function kedua, tekan function kedua, kemana dia larinya? Oh, function tekan 2 apa itu ya? Oh, pindah dia. Pindah dari atas ke bawah. Oh, ini pindah ya. Kelihatan nggak ini angka panahnya ini ya? Ini panahnya dari bawah, function angka 2 pindah ke atas. Nah, itu pindah. Move ya, move channel. Oke. Kalau kita tekan function angka 3, frequency mode. Oke, ini frequency mode. Jadi kalau kita tekan lagi, Channel mode. pindah ke channel. Jadi ini kalau kita mau pakai channel, nanti channel dinamakan. Ini juga belum tahu caranya nyamain ya. Function F3. Sekarang function ya, ini ya, dari kanan paling bawah ini ya functionnya, kalau saya tekan ya. Function angka 4. Lihat lagi function angka 4 apa ini? Oh, frequency meter. Apa yang terjadi nih? Function Scanning begin. Oh, scanning. Saya belum tahu caranya, nanti mesti ada radio satunya lagi ya. Saya sudah ada 2 ya, beli 2 ini. Ini beli 2, HT-nya beli 2. Ya, ini memang buat kita touring sih ya, bukan buat pakai segala macam. Kita memang pakai buat touring aja. Kalau jalan-jalan bersama keluarga 2 mobil ya 2 HT ya terpaksa ya. Tapi karena lihat-lihat di YouTube bisa dirubah-rubah ya, beli yang ini aja yang murah meriah ya. Ini murah meriah nih ya. Baru saya beli ini Desember ini, tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 28 Desember ya 2023. Ini sepasang 500.000. Sepasang 500.000 loh. Emang mungkin lagi ada bonus ini juga ya, mungkin promosi barangkali. Jadi satunya ini 250.000, apa nggak murah itu? Ya. Oke, kita pindahin, geser dulu yang kedua. Tadi udah hilang ya, function F4 itu buat scanning. Nggak ngerti juga scanning, nanti aja kasih jagonya aja lah yang ngecek. Sekarang function F5. Oh, aduh, cari oprekannya dulu. Function F5 itu adalah ini weather. Nggak bisa nih, di Indonesia nggak ada ya. NO1 ya, weather. Kita di Indonesia belum bisa pakai. Terus function F6.
function F7, oh Fox. Function 7. Fox. Fox ini kalau nggak salah nih, kita bisa ngomong tanpa tekan PTT ya. Jadi kita bisa langsung ngomong di depan mic untuk kita bisa langsung transmit. Itu kalau baca-baca buku seperti itu ya. Nanti sensitive function nanti bisa di kita lihat nanti ya, di sensitif atau enggak ya. F7, sekarang kita function F8, oh reverse. Function F8. Oh, ini Foxnya mesti hilang dulu nih. Fox. Oh, Foxnya hilang dulu. Oke, function function 8 itu adalah reverse. Wah, nggak bergerak. Reverse di sini function 8 R switch to reverse function. Nggak tahu apa ini. Lalu function plus. Function plus yang mana ya? Wah, nggak tahu nih function plus mana dia, plusnya nggak ada. Ini bukan. Function nggak tahu function plus yang mana nih. Function 0 aja deh, function 0. Ansel. Function 0. Oh, radio. Function tekan 0 ke radio. Lumayan suaranya. Oke. Itu sudah ya function F0. Lalu oke, sekarang kita cek menu-menunya ya. Walaupun mungkin ini ya nggak apa-apa lah, yang mungkin baru pertama kali ya, atau yang ini kita lihat menu-menunya. Menunya banyak bener nih ya. Kalau saya hitung ya menunya ada berapa ya, sebentar ya. Ya, menunya ada 51. Bayangin aja tuh menunya 51 ya. Mau didengar semua boleh lah ya, karena saya lihat yang lain nggak ada yang main-main menu gitu, karena saya juga nggak tahu nih menu. Oke, menu yang pertama itu adalah squelch. Ini squelch untuk sensitivitas penerimaan ya. Jadi kalau kita kecilin ya, tuh kecilin, masuk. Jadi menu ini naik turun, tekan lagi menu untuk masuk memori. Jadi kita menunya 1 ya. Kalau kita lihat dia lari lagi nggak tuh menunya. Nah, tetap ya 1 ya. Turun sekarang adalah step. Waduh, udah lewatin aja, saya nggak ngerti step. Waduh. Step. Ini TXP power nih, TX power high. TX power high itu kalau kita tekan menu lagi, kita mau turunin ya, ini ke bawah, mid, low, high, mid, low. Kita tekan low aja lah ya. Oke, kok high lagi, coba cek. Orang mau ke low. Loh, gua nggak mau low nya. Kenapa ini? Oh, ke low nya coba kita ke mid. Loh, kok nggak mau? Kok lari lagi? Oh, oke, nanti kita pelajari kenapa dia nggak mau, dia tetap di high terus. Oke, ini nggak tahu apa nih, RDCS, nggak tahu apa. Ini juga nggak tahu apa. Ini juga nggak tahu apa. Ini juga nggak tahu. Ini offset ini kok nggak salah buat itu ya, apa namanya, repeater ya, nggak tahu juga deh. Ini narrow wide ya. Oh, ini penerimaan, ini wide. Kalau kita bikin bandwidth ya, ini kita pakai narrow.
Tapi ini tetap wide, kenapa nggak pindah ke narrow dia ya? Channel bandwidth. Confirm. Channel bandwidth. Narrow, Confirm. tetap wide. Nggak tahu, mungkin di dalamnya fungsi tapi nggak tahu, di sini nggak mau ini. Ini kalau kita tekan memori mungkin. Scrambler off. Oh, scramble. Oh, bisa di ngomong deh, scramble. Ini apa ini? Busy lockout. Apa itu tadi? Confirm. Busy lockout. Waduh, nggak tahu maksudnya apa. Waduh, Confirm. ini memori untuk channel 1 nanti bisa namakan. Ini nanti di save. Nah, ini tadi Fox ya untuk pembicaraan yang tanpa pencet PTT. ABR, apa ini ABR nih? Confirm. Nggak ada lagi, nggak disebut. ABR ada TDR. WX ini cuaca ya? Apa cuaca? Ocean. Oh, apa ini? Oh, nggak tahu. Confirm. Ini bip. Oh, ini bip. Kalau bip ini kita bisa masih ngerti bip. Beep prompt. Bip ini kan, coba kita. Confirm. Oh, keypadnya nggak bunyi ya kalau di off ya. Beep prompt. Nah, kalau ini on, keypadnya hidup lagi. Oke. Ini mati ya. Kalau nggak salah ini untuk display kalau nggak salah ya. Transmit over time. Oke, ini 2 menit, 1 menit, off. 10 menit, 9, 2 menit ya, ikutin standar aja deh 2 menit. Biar baterainya nggak terlalu cepat habis kalau kelamaan. Confirm. Voice. Oh, voice ini English ya, English. Kalau kita mau Voice rubah prompt. English atau China atau nggak bunyi, ini kita matikan. Ya oke lah, kita pakai bahasa Inggris aja lah, yang lebih ngerti. Confirm. Oke, SCREF. Nggak tahu juga apa ini SCREF ini. Ini saya tekan ini ya, up down down up down ini ya. Jadi kita ke bawah terus nih. Mode ini frekuensi nih. Ini ganti. Confirm. Ini apa ini frekuensi? Oh, ini nama. Mau nama atau mau frekuensi atau mau channel. Nah, kita belum ngerti, kita balikin ke frekuensi dulu. Auto talk. Wah, nggak ngerti apa ini auto talk. Confirm. Ya, kita satu-satu aja lah ya. Kalau memang nanti nggak mau lihat ini, di skip aja. Tapi ini saya lihat ada berapa nih. Tadi ada 51 sih ya. RPS ini nggak ada. Mic. Ini juga nih bagus nih. Saya tadi udah coba mic. Untuk kekuatan mic ya, kita bisa robah nih. Kita yang lain kelihatannya belum pernah ditonjolin nih mic. Mic ini kita bisa kencengin nih. Kekuatan mic-nya ya dari 1, 0, nah 4 ini kita ngomongnya kalau santai aja udah keras suaranya mic-nya. 4 ada 3 paling kuat 4 ini. Oke, ini nggak ada suara ya, mungkin dimatikan, nggak ada suara. Ini 1 2 3 4. Oke, kita pakai 4 aja nanti, paling kenceng ini suara mic-nya paling kenceng. Confirm. 4. Ini nggak tahu apa ini nggak tahu juga, ini nggak tahu juga, 0 nggak tahu, ini nggak tahu juga, ini nggak tahu. Oh, tune all mode tune, apa ini side tune, nggak tahu. Confirm. Nggak tahu, ini nggak tahu, ini nggak tahu, ini nggak tahu. DST apa ini nggak tahu. DRSP nggak tahu juga. Hold 5 second apa ya, nggak tahu, nggak tahu. Ini nggak tahu, nggak tahu.
Ya apa ini HT baru masuk sih, baru datang, jadi langsung main nyalain aja, langsung review aja. Jadi belum dipelajari, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau udah pinter nanti upload lagi di YouTube. Ini from MSG. MSG ini setahu saya kalau di makanan nih monosodium glutamat ya. MSG, tapi di sini nggak tahu nih apa ini MSG. Message barangkali ya, message. Tapi nggak tahu message-nya gimana. Ini Roger nih. Ini Roger baru tahu lagi nih. Roger Bip ini ya. Ini MDC tapi saya nggak tahu bunyi. Oh, bunyinya itu ini yang cut. Jadi kalau kita pencet bisa bunyi nanti di belakang. Ini Roger, ini off. Ini MDC yang kayak ini kayak kalau nggak salah nih ngikut-ngikutin Motorola ini. Kalau ini yang biasa deh kita pakai Roger ya. Confirm. Oke, Roger masuk dong. Oke. Ini voltase ya, voltase itu 7,98 volt. Wah, kencang juga nih. Gede, 7,98 volt. Ini AM. Coba kita tekan apa sih ini? On, off, AM apa? Mode-nya ya, kurang atau juga nih. Ini mode-nya barangkali nih. Confirm. Ini mode-nya ini cuaca ya. Di Indonesia belum bisa dipakai nih. Ini Del channel, menghapus channel. Ini reset, terakhir reset. Jadi reset semua. Reset ini posisi WFO. Ya betul ya, ada 51 ya, seperti lihat di bawah tuh ya. Ada angka 51 ya. Ini dia nih, 51 menu, hebat juga nih. Nggak tahu dipakai apa enggak gitu. Mungkin buat orang yang jago-jago yang biasa main begini mungkin berguna. Kalau saya sih ya namanya buat touring ya, nggak jalan-jalan ya mungkin nggak terlalu fungsi. Ya gitu loh, karena beli ini karena murah aja. Ya itu. Jadi sekarang saya coba nih beratnya berapa sih, ini kan di genggaman segini ya nih. Tangan saya besar ini. Jadi genggam enak ini, enteng. Coba nanti kita timbang ya. Kita timbang. Ya, kita lihat ya, kita timbang nih HT-nya berapa sih beratnya bersama antena ya. Ya, beratnya cukup ringan ya. Nggak terlalu berat, 227 gram. Ya, ini ya, 227 gram. Pantes enteng bener. Enak ini HT-nya nih digenggam gitu, nggak HT-HT kayak zaman dulu ya. HT-HT zaman dulu itu besar-besar kalau dipegang. Waduh, sebentar aja pakainya udah males gitu ya. Ini sebagai contoh ya, ini HT ICOM ya, 2GX-AT ini, HT legendaris ya, HT legendaris sudah nggak ada lagi nih yang punya mungkin ya, dan ini masih berfungsi ya. Ini baterainya aja isinya udah ada 8 nih, kalau nggak 8 10 ini. Kita lihat yang beratnya ya. Oh, mati dia. Kita lihat beratnya berapa nih. Oh, hampir setengah kilo, lihat beratnya itu. 496 gram. Hampir setengah kilo. Yang tadi cuma 227. Nggak sampai 1/4 kilo. Ya kan? Gimana nggak pegel pakai begini ya? HT begini nih. Itu loh, 2GX AT. Wah, AT legendaris ya. Jadi itu ya, jadi emang apa namanya, buat ini boleh lah, walaupun mungkin kalah ya dibanding ICOM ya untuk power segala macam, untuk function-functionnya, tapi lebih lengkap ini ya. Ini hanya ada di VHF aja ya, di berapa ya frekuensi udah lupa juga nih, udah disimpan aja sih, nggak pernah dipakai lagi nih, buat kenangan aja nih ya. Itu dia yang saya mau review ya, untuk HT Kyocera Uniform November ya. Cukup enak ya, berat 227 gram. Oke, itu saja ya untuk review HT ini ya. Mudah-mudahan kalau ada teman-teman yang dapat lagi lebih murah lebih bagus, karena kemarin saya juga lihat di beberapa online itu ada merek Tengo depannya yaitu 256 satu ya. Ini kan dua saya beli 500, jadi satunya 250. Ada yang mereknya
keyback depannya ya, itu juga hampir 325.000. Ada yang mereknya apalagi ya, Bravo itu juga harganya di atas 300.000. Lalu merek apa, Sera ya, itu juga 299 ya. Jadi ini merek kilo depannya ya udah paling murah. Makanya saya pilih yang paling murah aja, karena saya juga buat saya nggak penting sih ya bagus-bagusan mahal-mahalan. Yang penting bisa dipakai gitu, bisa buat komunikasi dua arah kalau kita lagi jalan-jalan, ada ke gunung atau kemana ya, terutama daerah-daerah blank spot yang nggak ada sinyal HP ya. Jadi ini kita pergunakan, ini juga nggak terlalu panjang juga ya, nggak tahu ini enak lah pokoknya dipegang. Itu saja ya, mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman semua yang melihat video ini. Jangan ditanya yang teknis-teknis ya, karena saya nggak ngerti. Jadi kalau yang mau ditanya ya tanya yang umum aja ya, misalnya harga atau belinya di mana, nanti mungkin saya bisa kasih input lah gimana. Ini mereknya di sini ya, ini saya tutup pakai solasi ya, karena saya nggak mau ini seolah saya nanti mengendorse gitu, nggak ada keuntungannya buat saya gitu. Oke, ini juga ada baterai ya, baterainya kan gimana ya makanya ya, nggak ngerti nih. Ada center, nggak ngerti nih. Oh ini, oke di sini ya, di sini pencetannya untuk menyalakan center. Oke, itu dia. Yo, sampai ketemu lagi di episode-episode yang lain yang menarik-menarik, karena ini ternyata review lama juga nih, hampir 28 menit, sudah 27 detik lebih. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu lagi. Sebagai informasi tambahan ya, untuk PTT ya, push to talk, ini dia karet ya, bahannya ya, bahannya karet ya. Ini yang atas bisa ditekan ya, di atas juga transmit, yang atas, yang bawah juga transmit. Yang tadi yang paling bawah ini buat center ya, yang paling bawah, yang tengah buat monitor RX, buat monitor yang tengah. Ini yang sebelah kanan ya, ini buat kabel data ya, yang satu buat earphone, yang satu buat ya. Ini ya, kita lihat ya, ini kelihatannya kalau ditarik bisa patah nih lama-lama. Ini bahannya seperti karet ya. Ini susah nih, walaupun kelihatannya di sini ada garis-garis ya, tapi kalau terus-terusan buka tutup patah ini. Ini pasti patah ini. Pasti patah. Nggak lama ini. Jadi itu ya, ada lubang dua ini. Terus yang bawahnya ini buat charging ya, buat charging. Ini pakai ini juga ya, keras juga nih, kalau tarik patah nih lama-lama ini. Pasti patah. Ya, ini charging. Kita lihat ya, kelihatan nggak? Ini dia. Ya, ini tipe C. Oke, ini charging buat tipe C. Oke. Tipe C ini kan tadi 7,2 volt ya. 7,2 volt. Sedangkan tipe C kita tahu ya, itu untuk HP ya, chargingnya maksimum kan cuman 4,5 sampai 5 volt. Saya nggak tahu ini ya, kalau di charging 4,5 5 volt yang punyanya HP itu apakah di dalamnya ini apa ada step up ya. Jadi 5 volt itu bisa di step up menjadi 7,4. Nah, itu saya nggak tahu, orang teknis lah yang tahu ya. Harusnya sih ada ya, karena kalau dia charging cuman sesuai yang di HP 5 volt, berapa lama ini bisa ngisi penuhnya nih kalau pakai ini. Pasti lebih cepat yang di belakang ini, karena yang di belakang ini pasti 7,4 volt. Ya, pasti lebih cepat ini. Jadi ini menjadi bahan pertanyaan, mungkin orang-orang yang ahli ngerti soal charging ini ya.
Secara teoritis harusnya lama pakai ini, walaupun itu punya charging yang punyanya gede ya, inputnya bisa apa ya, kayak merek-merek Xiaomi bisa 30 watt, bisa 67 watt, ada yang 120 watt, tapi outputnya tetap 5 volt, sedangkan ini baterainya kapasitasnya 7,4 volt. Kalau dia benar di sini ya, ini dia bisa ada step up 5 volt menjadi 7,4 volt untuk mengisi baterai ini, pasti bisa cepat. Ya, karena charger HP itu sudah besar-besar sekarang voltasenya. Tapi mudah-mudahan bisa seperti itu ya. Ini udah pasti 7,4 volt. Itu saja informasi tambahannya, yang lain-lain nggak ada ya. Ini karet-karet gampang rusak, ini nggak ada lagi ya. Itu aja tadi yang ketinggalan, ini belum ada info. Belakang nggak ada lagi. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di informasi-informasi yang lain. Selamat sore.